Ya. Baik, terima kasih ya. Saya kira perlu kita apresiasi ya siapapun yang mencari menurut kehendaknya adalah mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi. Sebagai negara demokrasi ya kita apresiasi warga negara punya hak, para kandidat juga punya hak untuk mencari keadilan. Ya. Kalau apa yang gugatan dari pasangan nomor 1 dan nomor 3 itu hampir mirip ya, yaitu mereka lebih kepada gugatan pelanggaran TSM ya. Saya ingin sampaikan soal TSM. Soal TSM itu tidak semua tahu, Pak. TSM itu yang tahu tuh, yang paling utama dan mengerti itu adalah orang Komnas HAM. Karena kita punya undang-undang nomor 26 tahun 2000, yaitu pengadilan HAM berat. Pengadilan HAM berat itu adalah penyelidikan terhadap sebuah kejahatan yang masuk di dalam variabel-variabel TSM. Tapi tidak semua pengacara juga mengerti tentang TSM. Lagi-lagi kalau dalam konteks TSM itu yang digugat, yaitu harus ditemukan dulu siapa mens reanya. Sebelum masuk TSM ini Pak, terencana, sistematis dan masif, itu aktor ide kejahatan itu muncul dari siapa. Dan itu harus ditemukan siapa oknum itu adalah tindakan perbuatan nyata. Bukan imajinasi kira-kira. Karena begini maka begitu. Pasti karena dia ini saudaranya maka pasti dia orangnya. Bukan begitu. Tapi itu fakta. Fakta ini tuh apa? Ditunjukkan dengan bukti-bukti yang nyata, video dalam pertemuan, gagasan yang disampaikan, ide yang disampaikan, dan orang-orang yang hadir. Ide tersebut, ide kejahatan itu disampaikan kepada oknum aktor-aktor di lingkungannya, Pak. Misalnya di dalam sebuah pertemuan, kita harus lakukan kejahatan atau pelanggaran ya. Kita rampok suara, kita manipulasi atau curang. Itu harus ada orang-orangnya. Tidak terbatas di situ. Kapan mereka laksanakan kejahatan itu? Di mana mereka lakukan kejahatan? Jadi itu ditemukan betul. Tanggal berapa, waktunya kapan, dan di mana. Sesudah itu kita temukan, baru selanjutnya itu apakah ini terencana? Bagaimana cara merencanakannya? Nah, setelah terencana, sistematis. Menggunakan sistem negara. Sistematisnya seperti apa? Nanti saya jelaskan. Terstruktur. Dan masif. Masif itu meluas. Kalau sistematis itu adalah menggunakan sebuah sistem dan instrumen negara. Sabang sampai Merauke. Kalau presiden, maka paling tidak 50% dari 38 gubernur itu sudah harus diperintahkan oleh Presiden Jokowi. Bagaimana cara perintahnya? Satu, perintah tertulis berupa memo atau surat perintah untuk melakukan sebuah kejahatan. Atau nota tertulis. Atau melalui perintah lisan. Kepada minimal 50+1 gubernur seluruh Indonesia, yaitu kurang lebih 18 atau 17 gubernur. Itu dari presiden, karena dari presiden itu perintahnya kepada gubernur. Kemudian presiden kepada menteri, minimal harus ada perintah. Sementara 17 menteri dari 30-an sekian itu adalah berasal dari pendukung partai
nomor 1 dan nomor 3. Jadi bagaimana mungkin presiden kan jangkauannya hanya kepada gubernur dan hanya kepada menteri. Itu juga harus tertulis dan lisan. Kenapa tertulis dan lisan di dalam konteks kejahatan sistematis? Karena di dalam kejahatan sistematis, terstruktur dan masif, itu biasanya pertanggungjawabannya komando, Pak, bukan individual. Commander responsibilities bukan individual responsibilities. Karena commander responsibilities, maka kejahatan anak buah di bawah itu merupakan tanggung jawab komando. Minimal 2 tingkat di atasnya. Jadi kalau bupati yang lakukan kejahatan, maka 2 tingkat di atasnya. Kalau camat yang lakukan kejahatan, maka 2 tingkat di atasnya. Paling tidak berhenti di situ. Ya ini, ya, karena itu, kalau tidak mampu menemukan kejahatan yang keluar mensreanya dari presiden, maka turunkan dulu gubernur. Misalnya ada satu gubernur melakukan sebuah kejahatan, kejahatan itu harus connect dengan aktor-aktor penyelenggara pemilu. Misalnya kalau presiden langsung kepada Bawaslu-nya, langsung kepada KPU-nya, langsung kepada DKPP-nya. Itu juga bukti tertulis dan bukti lisan. Kemudian kejahatannya itu, mensreanya itu muncul dari gubernur, maka sama penyelenggara pemilu, kemudian bupati, wali kota, dan perangkat di bawahnya. Juga sama perintah, karena commander responsibilities maka tertulis dan lisan. Kalau gubernur itu ditemukan sebagai aktor kejahatan, maka TSM hanya terjadi di satu provinsi. Maka satu provinsi bisa dinyatakan gugur atau ulang. Jadi kalau mau ingin pemilu dibatalkan atau ulang, itu hanya bisa ditemukan tindakan kejahatan itu muncul dari Presiden Jokowi. Itu yang pertama. Oleh karena itulah, maka kalau tidak mampu ditemukan bukti tertulis dan bukti lisan, kemudian ada mens rea sebuah tindak niat kejahatan, kemudian tanggal berapa, waktu dan di mana oleh Presiden Jokowi, maka di bawah TSM otomatis gugur dan tidak bisa dilanjutkan. Ya. Itu pertama. Yang kedua, saya mau ingin sampaikan di dalam penyelenggaraan pemilu, saya baru tahu bahkan itu pelajaran baru bagi saya. Sebuah gugatan yang meminta wakilnya itu digugurkan pasca pemilu. Sejauh yang saya tahu, sebagai orang yang ikut selenggarakan pemilu, itu biasanya baru sudah terdaftar sebagai peserta pemilu, sudah dapat nomor undian, andaikan gubernurnya atau wakil gubernurnya tertangkap tangan, maka itu pun masih bisa menyelenggarakan pemilu, Pak. Dengan gubernurnya dimasukkan dalam penjara, ya cuma satu pasangan aja yang maju. Waktu di NTT, Marianus Sai dengan Maria Geong. Maria Geong itu calon wakil gubernur. Marianus Sai itu gubernur, Pak. Begitu pas setelah dapat undian, mereka lagi mau kampanye, Marianus Sai ditangkap. Ya Maria Geong aja yang maju, Pak. Akhirnya dia dapat nomor urut 2, yang menang itu Victor Laskodat. Jadi kalau setelah sudah menang, setelah sudah perhitungan suara dan menetapkan pemenang, itu baru di dalam alam semesta ini, Pak. Ya terserah dia renungkan sendiri. Jadi baru pertama di bawah alam semesta. Jadi kalaupun juga nanti Gibran itu digugurkan, andaikan, ajaib lah. Tuhan Allah ini ikut turut serta dengan kalian baru dikabulkan di MK. Maka Prabowo tetap dilantik, Pak. Ini baru calon aja Victor menang, Pak. Lawan dengan Maria Geong.
Jadi logikanya sesudah pertandingan selesai, lalu Gibran digugurkan, apakah Prabowo juga digugurkan? Menjadi kontradiksi interminis adalah Gibran digugurkan dan pemilu ulang. Wow, lebih lagi itu. Gimana itu Bung Rafli Harun sebagai salah satu penasehat tim hukum di 01. Kok bisa begini kemampuannya? Saya yang bukan sarjana hukum aja saya tahu kok. Kontradiksi interminis. Ya, digugurin. Makanya jangan Natalius dibatasi. ini karena bukan sarjana hukum, urayanya kita maklumi aja. Ya. Nah nanti saya jawab. Bolehlah. Ya bolehlah, tapi sekitar 30.000 kasus di Komnas HAM, saya ketua subkomisi pemantauan dan penyelidikan Pak. Jadi di Malaysia itu jaksa agung itu dokter Pak. Jadi yang sarjana hukum tapi gugat keputusan MK yang final dan mengikat, itulah bodohnya sarjana hukum. Karena final dan mengikat tidak bisa digugat. Jadi itu sekedar masukan. Jadi maksudnya, kok bisa ya Gibran digugurkan tapi meminta pemilu ulang? Sesuai dengan aturan yang saya tahu, Gibran digugurkan tetap Prabowo dilantik Pak. Nah ini saya kira renungkan lagi. Coba ulang lagi deh. Meskipun sudah proses persidangan sudah mulai tapi diulang aja. Koreksi lagi. Tunggu, itu yang kedua. Nanti jawab yang ketiga. Yang soal PBB. Ini saya jernihkan dulu. Kan menanyakan, makanya saya jawab supaya jangan lupa Ya, nanti. silakan jawab ya. Boleh. Pertama tadi penjelasan tentang TSM itu lumayan bagus. Iya. Lumayan bagus. Cuman memang kayaknya buku yang dibaca masih halaman pertama kayaknya itu. Iya. Ya, karena makna sebenarnya jauh lebih dari situ. Iya. Tapi paling tidak ya baguslah untuk bahan masukan kita. Ada pelajarannya ya Pak. Ya bagus. Bagus itu. Artinya Yang kedua, beliau sebetulnya sudah bisa menjelaskan bahwa apa yang kita inginkan sudah tahu beliaunya. Sudah tahu gitu. Tapi itu masih kulit-kulitnya. Lalu yang kedua, tentang petitum. Petitum itu yang kita minta ya. Itu tentunya ada dasarnya. Ya. Makanya di awal di Posita kita jelaskan dulu kenapa kita meminta ini. Tadi saya katakan juga ke Bang Karni, kita meminta dua. Satu dua-duanya gugur atau yang wakilnya saja. Karena itu tadi ada letak permasalahannya gitu. Nah, jadi makanya artinya masih galau gitu. Ya, jadi maksudnya bukan begini. Mahkamah Konstitusi, ya hakim mahkamah itu bisa memberikan beberapa alternatif putusan. Kiro-kiro gitu loh. Bisa memberikan alternatif putusan. Sehingga kita menekankan kepada wakilnya, karena tadi yang ditanyakan oleh Bang Karni, letak awal masalah di sana. Nah kalau ditanya, kenapa tidak kita permasalahkan ketika awal pencalonan? Nah itu juga lagi informasi. Kita sudah mempermasalahkan. Kita sebagai pihak yang mengajukan di MK-MK. Kita juga sebagai pihak yang mengajukan di DKPP. Nah cuman permasalahannya KPU kita ini apapun masalahnya ya berjalan aja. Itu permasalahannya. Itu yang menjadi penyebabnya itu. Seandainya KPU-nya pada waktu itu memahami permasalahan ini dan lalu menunda, ini tidak akan terjadi peristiwa ini. Seperti itu Bos. Oke. Kemudian Pak tambah lagi yang tadi PBB ya. Dengan tadi pernyataan dari yang ketiga. Sebelum saya masuk menjelaskan PBB punya ini, saya agak sedikit terganggu dengan pernyataan Pak Mahfud MD di MK Pak. Nanti Pak ini pasti. Mahfud MD Pak. Sabar, ini kan bagian saya Pak. Bukan, maksudnya kalau Mahfud MD wajahnya ke sini Pak. Oh iya Pak. Wajahnya beda. Jadi tadi pernyataan Mahfud MD itu meminta Mahkamah Konstitusi lebih progresif di dalam mengambil keputusan. Jadi bukan mahkamah kalkulator. Nah, kalau permintaan seperti itu kan ya aspek formilnya dirubah aja. Nanti 2029 Pak. Karena
Jadi macam Pak Mahfud MD itu lebih galau sehingga meminta permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan yang di luar apa yang diatur dalam aspek formil, yaitu limitatif, hanya dibatasi kepada angka, perhitungan angka. Karena perhitungan angkanya begitu range-nya terlalu jauh antara Prabowo dengan Pak Anies, apalagi dengan Pak Mahfud dengan Ganjar, maka beliau meminta lebih kepada keputusan yang lebih progresif. Di situ juga saya menunjukkan bahwa ada galau juga, Pak. Jadi ini dua gugatan ini, nomor 1 maupun nomor 3, itu mereka masih belum percaya. Sesungguhnya kalau belum percaya kepada kepastian untuk memenangkan pertarungan mereka di MK, seharusnya gentleman tarik aja, Pak. Gak masalah. Minta maaf, saya salah aja gugatan. Bukan nggak percaya, malah yakin menang. Ya oke, bagus yakinnya. Terus yang berikut saya jelaskan lagi yang PBB. Ini tolong mendengarkan baik-baik. Di PBB itu, Pak, terutama sesuai dengan Paris Principle, prinsip Paris itu seluruh dunia itu memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kecuali negara-negara otoriter tidak punya. Amerika tidak punya, karena dia merasa dia lebih HAM daripada negara lain. Jadi semua negara itu ada Komnas HAM-nya, Pak. Jangan panjang-panjang deh. Ya. Menguraikan Amerika. Karena itu sesuai dengan Paris Principle itu ada penilaian grade A, grade B dan C. Kalau dia grade A, artinya dia sangat independen, maka di PBB itu diberikan 15 menit berpidato tentang progres HAM Indonesia di PBB. Kalau dia grade B, agak sedikit independen tapi sedikit partisan, itu biasanya PBB tidak kasih panggung 15 menit tapi dikasih hanya kita sampaikan laporan tertulis. Kalau kami itu Komnas HAM itu grade C, maka tidak dikasih kesempatan. Maka kita cari uang, Pak. Meminta bantuan negara-negara miskin. Supaya kita punya kepentingan disampaikan oleh negara miskin. Dan Afrika Barat, Senegal itu biasanya adalah sering kita punya hubungan. Nah, itu kemudian kalau kita kan dapat 15 menit, Pak, di PBB. Kita biasa alokasikan 5 menit itu untuk LSM. Kita kasih juga lokasi waktu. Kalau kita tidak dapat, LSM juga cari negara-negara miskin untuk menyampaikan ke PBB juga, Pak. Jadi apa yang kemarin di Afrika Barat, Senegal, dia sampaikan tuh dugaan saya. Itu salah satu calon presiden, silakan salah satulah. Kalian renungkan sendiri. Siapa yang salah satu calon presiden yang aktivis HAM-nya banyak, bahkan kelas internasional juga ada di situ. Ya kelakuan-kelakuan itu bayarlah kepada Afrika Barat ini untuk bicara Anda di PBB. menuduh salah satu dari kubu 03 atau 01 bayar Afrika Barat. Mungkin. Karena kelasiman ini begitu. Itu yang pertama. Karena biasa beliau membayar kali. Saya kan Biasaan begitu ya, ya. tapi kan saya kan dulu di Komnas HAM bukan ketua Komnas HAM, bukan sekjen. Saya ketua subkomisi pemantauan penyelidikan. Jadi saya tidak punya hak untuk menyiapkan laporan. Saya hanya siapkan data-data, dokumen-dokumen aja. Baik, soal PBB Jadi kita. dengan demikian itu bukan dari PBB. Ya, yang seorang pengacara dari Senegal yang sampaikan itu hanya dia menyampaikan usulan. Baru dimuat di CNN milik siapa? Dukung siapa? Capres. Media Indonesia milik siapa? Dukung siapa? Coba saya tidak pernah baca di Detikom itu. Baru ditulis PBB. PBB itu diucapkan oleh pimpinannya. Oleh karena itu kalau dibilang PBB ya saya kan pembela HAM, Pak. Orang Komnas HAM. Ya kita tahu sama-sama lah. Jadi jangan seakan-akan nanti di MK itu PBB juga menolak. Oh, sabar dulu bos. Belum bos. Itu salah satu aktivis. Kita biasa cari negara miskin. Kasih sejumlah uang juga tidak banyak, Pak. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 dolar.
kasih tip, ya kan dia tidak punya duit juga. Yang penting dia bacakan di dalam forum PBB. Itu doang. Baik, udah paham. Saya kira pemirsa udah paham. Terima kasih. Ya, yang ingin saya tanyakan, narasi Anda tadi bilang kalau ini kejahatan, Anda bilang kejahatan, karena ada namanya mens rea segala macam. Terus narasi Anda itu kan kejahatan, tapi Anda minta bukti tertulis bahwa ada perintah dari pejabat yang 2 tingkat di atas, tertulis dan lisan, buktinya apa kejahatan itu pakai tertulis ya? Memang. Itu di dalam sistem seluruh dunia, sistem dalam kejahatan sistemik di seluruh dunia, kata saya mau sampaikan ya, Densus 88 atau Densus dimanapun, lakukan menembak teror itu divideokan. Itu kan bukan kejahatan. Itu kejahatan sistemik. Kalau Perintah ada mens reanya. Densus itu tugas. Kalau kejahatan itu justru para teroris merencanakan pembunuhan. Ya, ini kan yang dituduh adalah pimpinan negara Enggak. yang melaksanakan tugas. Misal ada tadi Densus, saya agak protes itu. Bukan maksudnya. Ini kan contoh. Seorang pimpinan militer melakukan operasi militer, itu perbuatan penembakan atau peristiwa-peristiwa di lapangan itu didokumenkan. Itu wajib hukumnya, Pak. Ya kalau itu tugas, Bos. Kalau yang Anda bilang tadi kan ini kejahatan. Baik, saya sekarang ke Firman Jaya Deli. Firman Jaya Deli dari... Tapi Pak Karni, saya klarifikasi dulu gini. TSM itu pelakunya adalah aktor negara, Pak. Kalau di luar aktor negara bukan TSM. Ya, terima kasih. Tapi penggugat pun tidak bilang kejahatan. Tapi pelanggaran terhadap konstitusi. Lah Anda tadi pada narasi kejahatan dan harus dibuktikan. Nanti bagian itu Margarito yang jawab kalau soal konstitusi.